Halo masyarakat, dan ini adalah set-top box DVB-T2 yang akan kita bahas pada video kali ini dari merek Paragon, serinya DTV700. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini ya, di bagian depannya. Di sebelah sini ada tulisan Full HD 1080p, YouTube, Wi-Fi, dan dipertegas dengan tulisan DVB-T2 Terrestrial. Terus di sini juga ada beberapa keterangan fitur-fitur unggulannya. Untuk tampilan depannya ini simple ya, dengan tampilan seperti ini. Terus di bagian sebelah sini ada tulisan seperti ini, di bagian sebelah sini ada tulisan seperti ini, dan di sebelah sini ada tulisan seperti ini juga. Dan di bagian belakangnya juga ada beberapa keterangan fitur dan spesifikasinya. Untuk set-top box Paragon ini menggunakan CPU dari Sun Plus ya, jadi lumayan cepat untuk perpindahan channel. Oke, kita lanjut unboxing untuk mengecek kelengkapan isi paketnya. Di sini kita mendapatkan satu buah kabel RCA. Terus kemudian kita juga dapat remote dengan bentuk yang hampir mirip dengan set-top box yang lainnya. Kita buka dulu. Di sini untuk remote-nya ada logonya juga dari merek Paragon. Untuk bodinya seperti ini ya tampilan remote-nya. Di sini kita bisa menaruh baterainya. Kita juga mendapatkan baterai 2 AAA, jadi tidak perlu membeli baterai lagi. Terus ini untuk unitnya dibungkus dengan kayak semacam bubble wrap, tapi kayak kardus ya. Kita juga mendapatkan buku panduan penggunaan. Di sini buat teman-teman yang masih bingung bisa baca-baca di buku panduan penggunaan atau tonton video ini sampai selesai. Oke, kita cek dulu untuk unitnya. Di sini untuk unitnya berwarna hitam dengan bodi metal bersih seperti ini ya, bodinya itu besi ya, metal. Terus untuk di bagian atasnya sini ada lubang sirkulasi udara, di bagian samping juga ada lubang sirkulasi udara, sebelah sini juga ada. Terus di bagian bawahnya juga ada lubang sirkulasi udara. Untuk tampilan depannya ini teksturnya hampir mirip-mirip kayak tekstur kayu ya, tapi ini bukan kayu, tetap metal besi. Untuk tampilan depannya di sini ada logo mereknya Paragon, port USB, terus layar LED, tombol CH-, CH+, power, dan di sini juga ada serinya yaitu DTV700. Terus sekarang kita cek di bagian belakangnya untuk melihat port-portnya. Oke, jadi ini tampilan belakangnya. Di sini ada colokan RF in untuk antena, lob out, koaksial, colokan HDMI, dan colokan kabel RCA-nya di sini. Di sini juga masih ada tombol power on off yang dimana di set-top box yang lainnya itu sudah tidak ada. Untuk kabelnya sendiri panjangnya 1 meter. Ya, kabelnya itu panjangnya 1 meter ya. Untuk menggunakan set-top box ini ke TV tabung ataupun LED, tentunya kita harus menggunakan kabel RCA. Jadi kabel RCA itu bisa digunakan untuk TV tabung ataupun TV LED ya. Untuk penggunaan kabel RCA ini kita sesuaikan saja colokan yang ada di set-top box. Terus di televisinya juga kita sesuaikan. Dan buat TV kalian yang sudah support HDMI, saya sarankan menggunakan kabel HDMI agar hasilnya gambarnya lebih bagus. Oke, dan seperti ini tampilan awal saat kalian menghidupkan set-top box DVB-T2 dari merek Paragon. Di sini saya ingatkan lagi ya teman-teman, untuk menuju ke tampilan seperti ini di televisinya kita harus masukkan input. Contohnya begini. Jika kalian menggunakan kabel HDMI, dari input pilih HDMI. Terus jika kalian menggunakan kabel RCA, di televisinya input AV. Oke, kita lanjut untuk setting-settingnya. Saat pertama kali dihidupkan, kita harus men-setting seperti ini. Untuk OS di bahasa kita pilih Indonesia, negara Indonesia, LCN kita lepas, area kode. Untuk area kode di sini kita masukkan saja kode pos di mana tempat kita tinggal. Contohnya saya tinggal di daerah Jakarta Barat, saya masukkan kode pos di mana tempat saya tinggal. Untuk lokasi saya di sini 11270. Kita masukkan saja kode pos di mana tempat kita tinggal ya, sesuai domisili. Kemudian kita klik OK, nanti di kota akan muncul keterangan kita tinggal otomatis. Nah,
Setelah itu kita klik berikutnya. Di sini untuk settingan kedua, antena aktif kita lepas karena kita tidak menggunakan booster di antenanya. Untuk negara kita pilih Indonesia dan sisanya kita biarkan saja. Terus di sini kita pilih mulai pencarian ya. Untuk pencarian di sini kita klik arah kanan pada remote. Di sini untuk pencarian sinyal kita percepat agar tidak terlalu memakan waktu. Biasanya di lokasi saya mendapatkan 45 channel. Nah, di sini kita sudah mendapatkan semua salurannya. Sekarang kita tes untuk pergantian dari channel ke channel. Jika lebih dari 1 detik itu tandanya masih lemot menurut saya pribadi. Cuman kalau 1,5 detik masih bisa ditoleran lah. Ini untuk perpindahan channelnya cukup cepat ya, apalagi channel yang tidak ada sinyalnya itu langsung kelewat. Nah, ini untuk dari channel ke channel ya saya rasa masih oke lah, sekitar 1 sampai 1,5 detik karena kita juga tidak menggunakan stopwatch. Jadi hitungannya tidak pasti, tapi perkiraan saya ini perpindahan channelnya cukup lumayan cepat. Oke, sekarang kita pilih channel yang disukai banyak ibu-ibu, yaitu RCTI, dimana raja sinetron di TV ini. Berbagai sinetron banyak lah pokoknya, intinya ini channel yang jadi favorit dan andalan ibu-ibu. Untuk mengecek info kita bisa klik pada bagian remote. Pada bagian remote kita klik info, di sini juga akan muncul keterangan dari sinyal, terus kualitas dan lain-lainnya. Kita bisa lihat sendiri. Oke, sekarang kita tes untuk bagian menunya. Langsung saja kita klik menu pada remote untuk menuju menu pengaturan dan lain-lainnya. Untuk tampilan menunya seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita langsung disuguhkan pada bagian instalasi, dimana instalasi di sini kita bisa men-setting ulang untuk pencarian saluran dan lain-lainnya. Kita klik exit pada remote dan arah kanan untuk perpindahan settingan pada menu. Di bagian saluran ada manajer saluran, terus kemudian ada favorit daftar. Kita klik exit dan arah kanan lagi. Di bagian preferensi ada OS di bahasa, terus di sini juga ada OS di transparansi. Kita pilih di sini contohnya 60%. Nah, menunya akan transparan seperti ini. Kita balik lagi ke 0% agar tampilan menunya lebih jelas saat kita rekam. Di sini juga ada pengaturan lainnya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian mengatur. Di sini banyak ya, untuk di bagian mengatur ada timer, anak kunci, tanggal waktu, factory reset, meningkatkan versi. Kita klik bagian versi. Di sini tertulis jelas untuk kelengkapan versinya dari software, hardware dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian API. Di sini kita ada settingan SPDF, rasio aspek, output video, TV format, video resolusi. Di sini untuk video resolusi kalau kalian menggunakan kabel HDMI pilih saja 1080p, tapi kalau menggunakan kabel RCA pilih 720p aja, itu saran saya. Oke, kita pindah lagi. Di bagian media center di sini yang pertama ada multimedia. Kalau kita klik, kita bisa memasukkan video ataupun foto yang berada di flash disk kita, jika kalian punya flash disk ya. Oke, terus bagian konfigurasi PVR dan IPTV dan juga DLNA. Oke, sekarang kita di bagian open video network, dimana kita bisa menonton YouTube dan lain-lainnya secara online. Tentunya teman-teman harus menggunakan dongle WiFi, kalau tidak akan muncul notif seperti ini. Untuk dongle WiFi yang saya gunakan mempunyai chipset MT7601 dari merek Advance. Apa bisa digunakan? Kita langsung tes saja. Ini karena juga saya baru pertama mencoba. Mudah-mudahan bisa karena seri chipsetnya MT7601 dan di sini sukses terpasang. Oke, sekarang kalau sudah seperti ini kita klik OK pada remote.
Oke, sekarang kita cek dulu app-nya satu persatu. Kita mulai dulu dari YouTube. Apakah berfungsi dengan normal? Setelah kita klik OK, kita tunggu hingga videonya terbuka. Setelah itu kita pilih salah satu videonya. Contohnya di sini kita pilih video ini. Kita klik saja OK. Untuk YouTube di sini sangat lancar ya, tergantung sinyal internet kalian juga. Sekarang untuk TikTok, apakah berfungsi? Untuk app TikToknya kita tunggu sebentar hingga videonya terbuka. Setelah itu kita pilih salah satu video yang ingin kita putar. Contohnya di sini kita pilih yang ini saja. Untuk TikToknya lancar dan gambarnya pun normal potret. Sekarang kita klik bagian app video. Kita pilih salah satu videonya. Nah, di sini kita pilih saja yang ini, kita karena hanya buat contoh. Di sini juga lancar untuk app videonya. Sekarang kita pindah ke YouTube Kids. Ini lagi loading, kita tunggu sebentar. Kita pilih salah satu videonya. Dan di sini untuk YouTube Kids-nya juga sangat lancar. Sekarang kita lihat di bagian WTV ini yang cukup ekstrim nih, karena bisa kena copyright kalau saya tayangkan terlalu lama. Oke, untuk bagian WTV-nya saya simpulkan sangat lancar. Nah, jadi kesimpulannya untuk set-top box DVB T2 dari merek Paragon dengan harga 160.000, tentunya serinya DTV 700 ini apakah worth it untuk dibeli? Jawaban saya sangat worth it karena harganya pun cukup terjangkau di kantong kita. Untuk cara setting dongle WiFi di set-top box Paragon DTV 700 ini tunggu saja di video berikutnya. Yap. Sampai di sini dulu video unboxing dan tutorial instalasi untuk set-top box DVB T2 dari merek Paragon. Like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang gak suka. Atau ada pertanyaan yang ingin mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yang mau subscribe dipersilahkan. Saya ucapkan terima kasih.